Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat ide jualan takjil lagi yang super enak dan legit. Yuk mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Yang pertama di sini sudah aku siapkan 1 kilo ubi merah atau ubi kuning. Untuk ubinya sudah aku kupas dan potong kecil-kecil seperti ini. Ini sudah dicuci ya teman-teman. Selanjutnya ini aku mau langsung kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan air dan sudah mendidih. Jangan lupa ditutup. Kukus sampai matang. Setelah beberapa menit ini ubinya sudah matang. Langsung aja aku pindahkan ke wadah lain. Dalam keadaan ubi masih panas, langsung aja di sini aku haluskan atau dilumatkan menggunakan ulekan seperti ini, atau bisa juga dihaluskan menggunakan blender atau chopper. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian aku tambahkan tepung tapioka sebanyak 250 gram atau lebih. Sesuaikan aja sampai adonan menggumpal atau menyatu. Untuk banyaknya tepung tapioka nggak ada patokan ya teman-teman, karena kadar air di dalam ubi berbeda-beda. Terus diaduk sampai tercampur merata. Nah, sudah tercampur merata seperti ini. Kemudian di sini aku tambahkan tepung tapiokanya. Aduk sampai tercampur merata kembali sampai membentuk satu adonan. Supaya lebih mudah, di sini aku aduk atau aku ulen menggunakan tangan. Nah, ini sudah membentuk satu adonan kira-kira seperti ini. Kemudian aku ambil sedikit untuk aku pulung-pulung. Nah, ini sudah bisa untuk dibentuk. Kemudian untuk adonannya aku mau bagi menjadi dua bagian. Setelah dibagi menjadi dua bagian, untuk satu bagian aku tambahkan pasta pandan secukupnya, aduk rata. Nah, jadi untuk keseluruhan tepung tapiokanya aku pakai sebanyak 250 gram. Supaya hasilnya sama besar, di sini aku pakai takaran sendok teh seperti ini. Kemudian langsung aja aku bentuk. Untuk warna hijau aku bentuk oval atau memanjang seperti ini. Nah, untuk bentuknya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk adonan original sama aja ya, ukurannya 1 sendok teh. Kemudian di sini aku bulatkan. Kira-kira seperti ini, lakukan proses ini sampai adonannya habis. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Nah, ini semuanya sudah selesai aku bentuk, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku siapkan panci untuk membuat kuahnya. 250 gram gula merah atau gula aren, 2 lembar daun pandan,
500 ml air. Kemudian dimasak sampai gulanya larut, nggak perlu sampai mendidih. Nah, ini untuk gulanya sudah larut, kemudian matikan api kompornya. Pindahkan ke wadah yang lebih besar, jangan lupa untuk disaring supaya ampas gulanya tidak ikut masuk. Tambahkan 500 ml air. Nah, jadi keseluruhan airnya di sini aku pakai sebanyak 1 liter. Masak dan didihkan. Setelah mendidih seperti ini, kemudian masukkan bola-bola ubi ke dalam panci. Setelah bola-bola ubinya masuk, kemudian di sini aku aduk perlahan. Masak dengan api sedang sampai mendidih atau bola-bola ubinya sampai mengapung. Dan sesekali boleh diaduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini bola-bola ubinya sudah mengapung, itu tandanya bola-bola ubinya atau kolak biji salaknya sudah matang. Matikan api kompor, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku buat kuah santannya, siapkan wadah yang bersih dan kering. 500 ml santan kental. 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk supaya enggak pecah santan. Supaya lebih kental, di sini aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Masak kembali sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya dan kuah santannya sudah bisa untuk digunakan. Nah, ini dia kolak biji salaknya sudah siap untuk disajikan, siram dengan kuah santan. Langsung aja di sini aku mau cobain. Untuk tampilannya seperti ini cakep banget. Untuk bola-bola ubinya ini cakep banget ya, mulus banget. Dan untuk kuahnya ini masih sedikit encer, nanti kalau sudah dingin bakalan lebih kental lagi. Dan untuk rasa menurut aku tingkat kemanisannya ini sudah cocok ya di lidah aku. Kalau teman-teman yang suka manis bisa ditambahkan 50 gram gula pasir. Kolak biji salak memang enak banget. Manis, legit, gurih. Cocok banget untuk ide jualan takjil di bulan puasa. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.